Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk pada pertemuan kali ini ke materi modul 9 atau di pertemuan ke-11 mengenai kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nah, sebelum memulai perkuliahan diharapkan kalian sudah mendownload modul ke-9 bisa didapatkan di e-learning kuliah.itera.ac.id sehingga diharapkan ketika saya menjelaskan tuh kalian sudah bisa cepat mengerti gitu ya. Nah, oke, yang pertama kita akan membahas mengenai kelarutan atau solubility dengan simbol S ya. Nah, jadi kelarutan ini adalah suatu istilah yang sering digunakan untuk menunjukkan jumlah maksimum zat yang bisa larut dalam sejumlah pelarut. Nah, di sini yang digarisbawahi adalah jumlah maksimumnya ya. Nah, satuan dari kelarutan itu adalah mol per liter. Sehingga apabila kalian masih ingat dengan konsep kelarutan, itu kan CM ya, rumusnya kan adalah NT per volume dalam satuan liter. Nah, ini kan sama-sama mol sebenarnya per liter ya. Dan di sini S itu kan rumusnya N per liter. Yang membedakan adalah yang menyamakan adalah kita menghitung dalam keadaan maksimum, baik untuk pemolaran atau untuk kelarutan ya, atau dalam kondisi jenuhnya. Nah, di sini ada contoh, dia bilang kelarutan AgCl dalam air sebesar 1 kali 10 pangkat minus 5 mol per liter. Nah, itu artinya dalam air sebanyak 1 liter itu terdapat 10 pangkat minus 5 AgCl. Nah, gimana kalau seandainya yang dimiliki konsentrasi AgCl adalah sebanyak 10 pangkat minus 1 dan kemudian 10 pangkat minus 7. Nah, 10 pangkat minus 5 ini kan dia bilang ada di titik jenuhnya ya, titik maksimumnya. Kalian masih ingat kan materi sebelumnya, apabila melewati titik jenuh, maka larutan tersebut dapat membentuk suatu padatan ya. Di sini mana nih yang lebih besar, 10 pangkat 1 atau 10 pangkat minus 7? Nah, tentu saja ini ya yang pertama 10 pangkat minus 1. Ya, nilainya jauh lebih besar daripada 10 pangkat minus 5 dari titik jenuhnya. Sehingga pada larutan tersebut akan didapatkan padatan. Nah, sebaliknya di sini 10 pangkat minus 7 dia nilainya sangat kecil, sangat kecil. Jauh di bawah titik maksimumnya sehingga larutannya adalah larutan yang masih encer. Nah, begitu ya kurang lebih. Nah, lalu di sini ada contoh untuk mengerjakan soal tentang kelarutan nomor 1 itu ya, sebelah kiri. Nah, pada contoh soal yang pertama, ini kan bisa dibaca ya di modul kalian nomor 1 di halaman ke-3. Sebanyak sekian miligram perakromat larut dalam 100 ml air. Yang ditanyakan adalah kelarutan dalam mol per liter. Nah, ini cukup mudah ya cara pengerjaannya. S atau kelarutan itu bisa dihitung dengan membagi antar mol per volume. Nah, di situ kan kita belum tahu berapa jumlah zatnya atau berapa mol. Kita hitung saja dari massa yang diberitahukan. Massa dibagi dengan volume. mR. Massa per mR. Dibagi dengan volumenya. Nah, nilai dari massanya itu kan adalah 4,35 dikali, itu kan miligram ya, kita jadikan gram, kali 10 pangkat minus 3. Gram satuannya dibagikan dengan mR-nya. Itu ada nilai mR-nya, tinggal dikalikan, ditambahkan. Nilainya adalah 332 gram per mol. Dan dibagi dengan nilai volumenya adalah 100 ml, kita buat menjadi liter, dikalikan dengan 10 pangkat minus 3. Liter satuannya ya. Nah, ini gram. Bisa kita coret. Nah, kita hitung satuannya menjadi
hasilnya menjadi 1,31 kali 10 pangkat minus 4. Dan satuannya adalah mol per liter. Nah, oke ya. Cukup gampang ya, cukup mudah. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke materi KSP. Nah, KSP apa sih? K besar, S kecil, P kecil ya simbolnya. Nah, KSP adalah hasil kali dari konsentrasi ion-ion dalam larutan jenuh garam yang sukar larut di dalam air. Nah, di sini kan ada contoh AgCl solid ya. AgCl solid itu diionisasikan menjadi Ag+ aquos ditambah Cl- aquos. Nah, di sini untuk mencari KSP-nya, hasil KSP atau hasil ketetapan larutannya, kita tinggal mengalihkan konsentrasi antar kation dan anionnya. Jadi nanti diketahui nilai konsentrasi dari kationnya berapa dan anionnya berapa, itu tinggal kita kalikan, dipangkatkan dengan konstantanya kalau ada konstantanya ya, itu cukup mudah. Nah, di sini padatannya itu tidak dimasukkan ke dalam KSP karena seperti sebelumnya ya, kalau masih ingat teori kesetimbangan, itu kan solid dan liquid itu tidak masuk ke dalam perhitungan. Dan sini yang kita masukkan hanya di bagian produknya saja. Jadi reaktannya tidak perlu dimasukkan ke dalam perhitungan, gitu ya. Oke, ada satu lagi. Nah, nilai KSP itu apabila nilainya besar, itu menandakan bahwa suatu larutan atau suatu garam itu mudah larut. Nah, sebaliknya apabila KSP-nya itu kecil, nah itu menandakan bahwa sifat elektrolitnya itu sukar larut. Sukar larutnya dalam term larutannya ya. Nah, tadi kan kita ada contoh soal yang AgCl dalam sebanyak 10 pangkat minus 5. Nah, 10 pangkat minus 5 itu kan ya kecil banget ya. Nah, itu juga menandakan bahwa si AgCl itu sukar larut dalam air gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi hubungan kelarutan dan tetapan hasil kali kelarutan. Hubungan antara S dan KSP. Oke, di sini ya, di bagian bawah page yang nomor 3, itu tertulis kan apabila ada rumus AX, BY solid dan diionisasikan, itu menjadi X A pangkat Y plus. Nah, ini nilai subskrip dari si A itu menjadi konstanta di kation. Ditambah nih subskrip di B itu menjadi konstanta di anion. B pangkat dan subskrip di A itu menjadi perpangkatannya dari si anion ya, dari jumlah anionnya. Nah, ini bisa diingat-ingat ya. Mungkin sebagian besar juga udah familiar dengan hal ini, tapi yang belum familiar silahkan dihafalkan. Nah, oke, kita masuk ya. Kalau ada rumus seperti ini, reaksi seperti ini, untuk mencari nilai KSP-nya, itu kalian tinggal mengalihkan antara si kation dan anion ya. Jadi ion-ionnya kita kalikan. Kalau seperti ini berarti kan kationnya adalah AY+. Nah, ini kita pangkatkan dengan konstanta. Di sini konstantanya adalah X, jadi dipangkatkan X. Lalu dikalikan dengan anion B pangkat minus X dipangkatkan dengan konstanta si anion ya, pangkat Y. Oke, coba dicek sama nggak dengan yang ada di modul. Kurang lebih sama ya. Nah, hubungannya dengan solubility atau kelarutan. Nah, jadi masing-masing dari spesies yang ada di sini itu akan kita berikan simbol S. Karena masing-masing dari anion dan kation ini kan punya nilai kelarutannya masing-masing. Ya, kita simbolkan dengan tulisan S. Nah,
si konstanta dari masing-masing anion kation itu masih diikutkan dengan simbol X tersebut ya. Ini X itu di sini Y. Nah, ketika kita masukkan ke dalam hubungan KSP dengan S, itu kita kan tinggal mengalihkan si XS, kita kalikan dengan si dengan si YS. Akan tetapi harus kita pangkatkan lagi dengan konstanta X-nya dan dipangkatkan dengan konstanta Y-nya gitu ya. Nah, sama lah ya yang ada di modul bagian yang di tengah tuh. Nah, pada akhirnya langsung aja dikalikan, ditambah ya perpangkatannya dari S-nya. Nah, contoh nih, apabila kita punya suatu senyawa CaCl2. Nah, ini gimana? Ayo. Kalau kita ionisasikan, maka dia akan menjadi, ini subscript-nya 1 ya. Berarti di sini X depannya 1. Ca, lalu di sini subskripsinya 2. Kita pangkatkan 2 plus, ya enggak? Plus ditambah, nah ini subskripnya dari si Y menjadi konstantanya si anion 2 Cl. Nah, subskripnya si X menjadi pangkatnya si anion. Di CaCl2 apabila diionisasikan menjadi Ca2 plus ditambah 2 Cl-. Nah, yuk kita tulis nilai KSP-nya. Kalau kita tulis nilai KSP-nya itu berarti sama dengan Ca 2 plus pangkat 1 dikalikan dengan Cl min dipangkatkan dengan 2. Oke, cukup mudah ya. Nah, lalu kalau kita hubungkan antara KSP dan S-nya, maka di sini kan Ca2 plus kationnya itu kita simbolkan sebagai S dan konstantanya kita simbolkan di depannya. Kita tuliskan di depannya 1S. Lalu untuk anion kita simbolkan juga dengan S, Cl-nya, dan konstantanya kita turunkan menjadi 2S. Nah, kalau kita tuliskan KSP-nya sama dengan kan 1S ya, dipangkatkan dengan konstantanya 1, dikalikan dengan yang sebelah kanan anionnya adalah 2S, dipangkatkan dengan konstantanya, sehingga menjadi ya 1S pangkat S menjadi S, tetap dikalikan dengan 2S pangkat 2 menjadi dikalikan 2 kali 2 jadi 4 ya. Ada 2 dipangkat 2 maksud saya, jadi 4 dan S pangkat 2-nya menjadi seperti ini ya. Nah, ketika dikalikan itu menjadi 4S pangkat 3. Nah, begitu ya. Jadi kalau seandainya nanti ada soal KSP-nya diketahui, KSP sudah ada nilainya, lalu kalian dapat reaksi seperti ini, kalian dapatkanlah perkalian antara kelarutannya dan dipangkatkan dengan konstantanya dapat 4S pangkat 3. Nah, kalian ditanyakan berapa nilai kelarutannya, jadi tinggal dikeluarkan aja S-nya ya. Jadi tinggal dikeluarkan S-nya, berarti kan KSP pangkat 4, KSP dibagi 4 ya, diakarkan dengan 3. Nah, gitu aja ya. Oke, nah ini di sini sebenarnya ada, ini kan tadi kita CaCl2. CaCl2 itu mirip dengan ini ya, PbF2 yang nomor 4 ya, baris keempat. Nah, itu kurang lebih sama ya. Jadi nilai S-nya di sini dipangkatkan sepertiga sama aja kan, akar 3. Itu kurang lebih sama ya. Nah, ini ada juga GCl untuk yang anion dan kationnya nilai S-nya 1, di sini ada yang nilai kationnya 2S, anionnya S. Hampir sama ya dengan yang PbF2. Lalu di sini ada juga yang anionnya 3, kationnya 3. Jadi KSP dibagi 108 pangkat 1/5 itu ya kalau nggak salah tulisannya. Nah, gitu ya. Lalu ada tugas untuk kalian nomor 1. Ini
dilakukan seperti apa yang tadi sudah saya contohkan ya, CaCl2 kan diionisasikan lalu dicari KSP-nya. Nah, itu dilakukan dengan cara yang sama. Mana tadi whiteboard-nya. Nah, ini ya dilakukan dengan yang pertama ini lalu dicari nilai KSP-nya berapa. Dituliskan rumus KSP-nya berapa. Itu untuk nomor 1. Lalu untuk nomor 2, nah ini kita belum membahas, masuk ke contoh soal nomor, sorry ya. Contoh soal nomor 3 ya. Pada suhu tertentu, kelarutan Ag IO3 atau perak, apa itu? Perak ionat. Perak iodat ya. Kelarutannya adalah 2 kali 10 pangkat minus 6. Tentukan harga ketetapan hasil kali kelarutannya. Nah, dengan cara yang tadi kita cari kaitan antara KSP dan S. Itu kan jadinya SS ya, jadinya S pangkat 2. Jadi KSP-nya sama dengan S kuadrat. Langsung aja ya. Nah, ditanya nilai kelarutannya. Oh, bukan. Ditanya nilai KSP-nya. Yang diketahui adalah kelarutannya. Jadi langsung aja nilai kelarutannya 2 dikali 10 pangkat minus 6. Kita pangkatkan 2. Ya udah langsung dapat deh. 4 kali 10 pangkat minus 12. Nah, untuk soal latihan yang nomor 2, itu kalian cari berapa nilai ketetapan hasil kelarutannya dengan garam CaCl2, kelarutannya 3 kali 10 pangkat minus 4. Ini contoh soalnya ya. Nah, silahkan dikerjakan. Sampai sini dulu videonya, nanti tugasnya dikumpul ya di Google Classroom. Oke, bye-bye.